Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains, berasal dari bahasa Latin, yang juga berarti ilmu. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Kemudian ada pengetahuan. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadaran sendiri. Perkembangan iptek. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran rasional. Setelah manusia berhasil dalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap, menurut dekade waktu dan waktu. Dari mulai zaman pelayanan kuno, uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan di Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni lahirnya revolusi industri. Revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia kaya akan keragaman. Keragaman tersebut menjadi kekayaan bagi bangsa, namun dapat memicu konflik. Pancasila sebagai ideologi bangsa mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam hal aktivitas ilmiah. Karena jika pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya membiarkan ilmu berkembang tanpa arah yang jelas. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu yang berdasar pada sila pertama. Sila ini memberi dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, namun harus dipertimbangkan dampaknya juga. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasar pada sila kedua, sila ini memberi dasar moral bahwa dalam pengembangan iptek harus dilakukan dengan cara-cara yang beradab untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasar pada sila ketiga, sila ini berdasar bahwa iptek hendaknya menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, dan keluhuran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasar pada sila keempat, sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Maksudnya, ilmuwan harus menghormati kebebasan orang lain, memiliki sikap terbuka, baik itu dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan atau teori lainnya. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasar pada sila kelima, sila ini berdasar bahwa perkembangan iptek dalam menjalankan kehidupan manusia harus berdasarkan keadilan, baik itu kepada diri sendiri, sesama manusia, kepada Tuhan, bangsa, dan negara, dan juga lingkungan. 5 nilai tadi merupakan fondasi yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kita tahu bahwa kemajuan iptek tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi bangsa dan negara. Kita harus bisa memilah dan memilih menyaring dampak dari kemajuan iptek itu sendiri. Aduh, apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio ada 3 indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. 1, ilmu harus terbebas dari pengaruh eksternal seperti budaya, agama, ideologi, dan faktor politis. Kedua, perlu kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu pengetahuan terjamin. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis karena nilai etis itu bersifat universal.
Kemudian ada kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek menurut Sesat Prateja, di antaranya pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat tetapi tidak boleh dipertentangkan. Kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. Ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya dan iptek harus merata sebagai prinsip keadilan sosial. Kemudian ada Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Pengembangan iptek harus selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan terbuka untuk masyarakat. Kemudian ada konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu setiap ilmu dan teknologi yang berkembang di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai faktor internal dan rambu normatif dalam pengembangan iptek. Dan setiap pengembangan iptek harus berasal dari budaya bangsa Indonesia atau yang lebih dikenal dengan indigenisasi ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang seiring dengan kemajuan iptek mengubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi oleh negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam kehidupan bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan juga solidaritas. Yang selanjutnya, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana, dan juga penggunaan benda-benda teknologi menggantikan peran nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Reformasi. Mereka hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan dimensi kemanusiaan. Sementara tantangannya, yang pertama kapitalisme, menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Selanjutnya, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan juga hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kaitannya antara pembelajaran mata kuliah Pancasila dengan prodi gizi. Dalam konteks gizi yang dihubungkan dengan Pancasila yaitu demokrasi. Demokrasi itu diartikan sebagai kedaulatan, kesejahteraan, serta kesehatan yang berada pada tangan setiap orang itu sendiri. Dr. Hussein Al-Bajri, seorang pendiri Rumah Sakit Holistik Internasional, dalam bukunya mengatakan bahwa tubuh Anda adalah dokter yang terbaik. Beliau juga menjelaskan, kesehatan itu dapat diperoleh oleh orang yang memiliki keinginan ataupun kemauan untuk menjadi sehat dengan cara menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Secara garis besar, kode etik atau etika seorang ahli gizi adalah meningkatkan keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan, serta kesejahteraan rakyatnya, baik dalam ruang lingkup institusi pelayanan gizi maupun masyarakat secara luas. Hal ini juga merupakan suatu bentuk kehidupan bermasyarakat, di mana setiap warga mampu memberikan dan menerima dukungan serta perlindungan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, serta evaluasi pada pembelajaran mata kuliah Pancasila bersama Bapak Adi selama satu semester ini. Dengan adanya pembelajaran mata kuliah Pancasila ini membuat kita lebih memahami lagi apa itu dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Semoga untuk kedepannya dalam pembelajaran mata kuliah ini semakin baik lagi, semakin seru lagi, dan banyak ilmu yang dapat didapatkan serta bermanfaat untuk kelanjutan mahasiswa di kemudian hari setelah kelulusan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.